Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrukul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'mat fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syur wa tu'ayyid na'matan wa qawmin alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Surah Al-Arab jelas. Sama kita baca surah Al-Qadar ini mungkin memerlukan semudah kita nasib berdaya bertempuh kajian kelebihan fadilah Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang mulia Bapak Kepala Desa Sikur Barat, mudah-mudahan beliau tetap diberikan hidayah taufik untuk memimpin diselidiki untuk menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Kira perlu kami dengan Pak Kades ya Pak. Kira perlu kami dengan Pak Kepala Desa. Tapi sedua sudah pada tetap sehat ke? Kurang semangat ibu-ibu lagi. Tetap nunggu dua Pak Kades, istri Pak Kades, anak Pak Kades supaya sukses ke? Harus doa dalam dari Mekah, Madinah ini tetap dua rajin, tetap dua dadu. Ada terkijan selalu bimbingan, pertolongan, hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu. Orang sosiolog sekaligus seorang tokoh besar yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Syaikh Ibnu Khaldun. Tapi bahasa beliau, ar-ra'iyyatu ala dini mulukihim. Masyarakat itu, rakyat itu, ada riwayat mengatakan an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu agamanya, lemah tidaknya, kuat lemahnya tergantung agama pemimpin-pemimpin mereka. Rajin atau tidak jamaah Sikur Barat di masjid tergantung Pak Kades RT-nya. Limpas atau tidak tahan terawih Pak Kades RT di masjid ini. Harap sokong kembali ni ke Pak Sikimu di Kemoda atau dari diri yang kesekdes. Tapi saya tegur si Pak Sekdes, Pak Kades jamaah teruyuk di sini. Tapi saya menjawab Pak Kades, mohon maaf masyarakat
dan tulang paha di sisi terpakai sendiri. Ini kira-kira jadi dibanyak slow-slow, meo-meo, santai-santai, ilmuwan yang sindrom ni. Terawih ini berjamaah maghrib ini subuh ini, mun masyarakat boyong baju yang kita kepala enak masuk hebat. Memang ada benarnya juga sih. Tapi sebaiknya adil Pak Kades, Pak Sekdes, Pak Jamal, semua elemen desa Jamal itu adil. Astagfirul khairan. Itu sering jangan teruji beberapa kepala-kepala desa supaya mengadakan program majelis taklim pengajian sekali 2 minggu mungkin di kantor desa. Adil Pak Kades, Pak Kades olah sakit ini Kades sedikit Pak Kades. Masyarakat cair dalam tubuh program ini lagi dibaca bahasa dari malam ini untuk tahap sekarang ini. Alhamdulillah berarti nyonjok makanya bahasa baru tetap kita membangun harus baru jadi urung-urung program-program segala macam ini harus segera cepat. Karena apa? Satu desa baru 3 kades. Sementara dana itu sama atau beda kira-kira makanya? Beda. Beranya oleh Pak Kades, Pak Kades dapat. Ternyata beda pasti. Kunci ketidaknya kades dia ada lagi. WA ke kadusan, dia ada cair digelontorkan dari pusat dan seterusnya. Yang dihormati muliakan bapak-bapak yang para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pengelingsir. Ada kadus lagi. Ini dulu tahu. Baca memang kadus sama manggil kita bilang di bawah lagi. Kurang malu mesti. Kali sama kedua dari kadus. Kamar kadus. Tolong jaga masyarakat ini bersama kadus-kadus yang lain, bersama RT Peluku dan ulama pembahasan al-fi'lul muta'addi afdalu minal qasid. Gawe yang besar, kelebihannya, keutamaannya, manfaatnya merembet buat orang banyak itu lebih hebat pahalanya dari sekedar pegawaian satulah pahalanya itu kirim desa doang. Baca Quran bagus, tapi pahalanya hanya kembali kepada yang membaca Al-Quran. Salat sunat, hajat, tasbih, istikharah, tahajud, wirid, ila akhir. Itu adalah amalan-amalan yang kembali pahalanya kepada individu itu sendiri, tasawuf oleh itu sendiri, pribadi oleh itu sendiri. Tentu apa kira-kira Bapak Kiai? Iya. Baik, kita bicarakan sedikit masalah nuzulul Quran. Apa nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran. Ada berapa kitab suci yang harus kita imani jemaah sekalian? 4. Pertama namanya Taurat. Paling bawah, paling dulu dan tentu sekaligus di pada Musa alaihissalam di Jabal At-Tur Sinai. Kita ini Mesir. Jadi Tur Sinai, wa tini wa zaitun, wa turi sini. Tapi kita kalau turis sini, turis datang ke sini, masa nggak terus datang ke sini? Watur arti bukit sini Sinai yang ada di semenanjung Mesir bagian selatan sampai makin masih dikunjungi oleh pelajar baik domestik ataupun mancanegara. Silakan buka YouTube, keren, buku tinggal ketik beberapa huruf angka muncul langsung penampakan keadaan Tursina versi sekarang lagi. Yang walaupun pendapat sebagian ulama tafsir mengatakan Tursina itu sudah hancur ketika Nabi Musa mau diperlihatkan rupanya Allah Subhanahu sudah hancur sebenarnya. Cuma dalam menjadi desa mungkin anak gunung Tursina.
Di sini mana lagi Gunung Rinjani sudah hancur Rinjani yang dulu. Yang ada adalah anak apa bisa Gunung Baru. Tapi Gunung Baru lah. Gunung Rinjani semulanya sudah hancur nih. Kawahnya sudah ada. Cuma makin ada yang akan hidup lagi, yang akan berkembang merapi lagi adalah anaknya, bijinya bermunculan. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ayat-ayat ini menjelaskan tempat-tempat para nabi rasul ulul azmi yang 5. Wattin, di mana kira-kira tempat buah tin itu paling banyak, paling terkenal? Itu berada di daerah Baghdad atau Irak. Di sanalah tempat dua nabi rasul dulu pernah berdakwah. Namanya yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang makin dibuat roh ini sekarang ini. Nabi Nuh alaihi salam. Itu Bukit Jur ada di sana, tempat bersendernya perahu beliau, kapal beliau waktu banjir bandang yang paling besar. Tidak pernah ada tsunami paling besar selama ini kecuali pada waktu tsunami-nya zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pastawat al-Judi, tempat nyendernya perahu beliau, kapal beliau itu adalah di Baghdad, daerahnya namanya Tin. Sebagian ulama tafsir seperti Imam Mujahid, Imam Ibnu Katsir mengatakan Wattin itu artinya adalah suatu tempat yang ada di daerah Baghdad, Irak. Di sanalah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah. Ini berkat agama Allah. Kemudian wazaitun, di manakah tempat tumbuhnya buah zaitun? Sabun, telur, darah, telur, buah tin, buah zaitun, ibu-ibu. Ya zaitun dong, ada berapa dikit lagi. Bagus masih. Kepala minyak zaitun hasil salah satu masaya kami di Solatiyah dulu sekitar tahun 2006-2007, namanya Syekh Khalid, seorang mufti dari mazhab Hanafi. Alim luar biasa, sabun niga, fahimul karom. Kau Arab dengan sakit-sakit ini deket-deket ini, kanak-kanak kocek, mencret malam-malam di dalam dokter malam-malam. Cukup minta obat sama Syekh Khalid, salah satu guru masa yang sangat terkenal, bin ketika ceramah pada Allah. Para anak-anak konyet sakit-sakit cukup ketindihan menteri dulu beliau sambil tertelepan putun bau beliau sambil ini ada jamaah anak mikir pelebau di kurus bau bau semata-mata niatnya untuk mutasannim bisunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kadang-kadang bau kalau betul-betul niat untuk menjalankan sunnah Nabi. Ternyata putun bau meninggi sekali lepas dari air terpedang segala kesakit dia langsung muntah sakit dia. Kalau benar waktu bil bau beli tidur banget dia warna ubah. Bau jadi bisnis bau pakai padi bau komersial kemudian di palang tangan dia sekali terbau listrik ngawur penjara bau lalu punas, boyak batu-batu daging jamaah tabligh biru-biru bau, gigi. Lagu coba ketua, tapi dia nanya bau, kena. Kalau kira-kira dia dari bisnis bau, dia kurang ujaran. Kalau dia nanya bau, betul-betul menjalankan sunnah Nabi, karena Nabi memelihara bau 124.000 jeripin helai bau beliau. Nanti terlepas dalam itu usah namanya bau Nabi malah kita teres untuk linoli bikin tebal bau karena beliau itu adalah seorang Nabi yang berbau, yang berjenggot. Nabi menjadi Nabi waktu meninggal dunia umur beliau 63 tahun lebih terjelo bau beliau seperti Rasul Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam hanya kurang lebih 20 helai. Kalau kita makin fitnah, saya kedoa boleh bau. Nabi sudah setengah tahun umur waktu meninggal bulu kurang lebih tahun 22. Bau beliau ada 22. Namun Pastor Sekor Barat umur 16 tahun
lain pilih pun dia mau. Lapar. Nah, mungkin berkat makanan minuman ini jadi dia tahu. Atau mungkin berkat pikiran keturunan dia tahu. Tak penting terserah. Yang tahu putih, yang berak, yang syukur, alhamdulillah. Namun putih bawah berarti dikijat umur belu, alhamdulillah. Syukur berarti ada dikijat kekangan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dari peringatan, debit begaje, putih semen bapak, orang ini semelang lalu jadi ni, tahu keberangan belas segini maaf lagi. Dia tak lupa jangan SMS pada umur 16. Tentu Islam sengaja tinggi kubur rapat ni. Ini bila pada panjang bertanah perempuan terkeras oda-oda dia kalau orang sudah usia 50 ke atas gila masjid sudah digerakkan di biane tentang masjid ke di solat masjid kena balik kira-kira ibu masjid solat masjid baru ke depan ada balik ada cara anak sendiri pasti. Aku dah kat penuh masih. Alhamdulillah lima jauh sini anak di masjid kurang-kurang hidayah Allah ampun di masjid. Alhamdulillah Al-Quran yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sekaligus. Yang kedua namanya Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam sekaligus. Yang ketiga kitab Injil Nabi Isa alaihi salam sekaligus. Dan yang keempat yang harus kita imani walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sunnah kita baca doa sesudah itu Allahumma ja'alna minhum. Ketika ada pemimpin zikir malam pertama jiwa roh baik, karena kita disuruh seperti itu. Pada masa Al-Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat disayang oleh Umar bin Khattab ayahanda beliau. Beliau Nabi maksud, "Ramalah mati wasiat beliau untuk dijejari ke murid-murid beliau. Dia tidak lupa baca awal surat Al-Baqarah, baca akhir surat Al-Baqarah. Jangan lupa bacakan alif lam mim sampai ulaika ala. Jangan lupa bacakan di atas buku salam, di atas buku amanah Rasul sampai pansurna ala qawbil kafirin." Namun jamaah dikira mereka baca ulaika ala atau ayat kursi terus sampai amanah Rasul. Tak dilanjutkan amanah Rasul. Ada nama Pak Nuzul makin lama lanjutan amanah Rasul ke? Karena waktu kita yang dewek pilih beberapa tahun yang lalu waktu pendidikan sekolah dan lain sebagainya di sana, waktu ikuti murid-murid Sayyid Abdullah Muhammad bin Alawi dan murid-murid madrasah salafiyah sejulu-juluan, senior-senior lah dari Sekar Bela dan lain-lain sebagainya. Saya jadi senior-senior pimpin zikir bila malam Jumat, galaan ajar hingga maghrib, terus makan bersama, makan nasi bohani di akhir. Tidak lupa membaca ayat kursi juga sesudah alif lam mim dan amanah Rasul. Baru hasbunallah dan seterusnya. Jelasnya, setuju kira-kira? Tergantung situasi Tuhan bahasa. Malah lalu jadi dewa. Boleh. Jadi bantu nasi bahasa ini tergantung situasi. Jika cuma aja mulai ke arah mana sih? Makan siang bahasa ini. Belum kita makan siang. Alhamdulillah. Jadi apa nuzulul Quran? Yang pertama adalah diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, langit yang ketujuh menjadi tahun ketujuh. Langit yang pertama sama dunia kepada dalam Baitul Izzah. Itu ayat yang dibaca oleh para imam-imam di masjid-masjid sekitar Lombok ini malam bermula sampai terakhir. Setiap rakaat pertama inna anzala yunzilu inzala dalam nahu saraf itu menunjukkan sekaligus bahwa kata-kata akhraja yukhriju ikhraja, adkhala yudkhilu idkhala, af'ala yudkhilu if'ala, termasuk ini anzala yunzilu inzala menunjukkan aku turunkan Al-Quran sekaligus
dari Lauhul Mahfuz menuju langit pertama dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pada malam keberapa? Pendapat yang paling kuat mengatakan pada malam 17 Ramadan. Yang paling lebih negara nuzul malam 17. Tapi apakah sah dapat pahala kita nuzul juga, acara nuzul juga di malam 23 Ramadan? Ya tentu tetap dapat. Tidak ada masalah. Masalah malam 17 kita tidak mau buat guru lagi. Buat bikin sudah tuti arahnya kanjani, arahnya panjang, arahnya suil, arahnya pergi baik. Dinara jadi malam ditolak doa. Maka sama seperti maulid pun selapuan jadi 12 Rabiul Awal aja boleh soleh dan ustaz ustaz guru. Nah boleh malam 13, boleh ke malam-malam biar nuzul maulid Isra Mi'raj, tak apa-apa. Din harus ke malam nuzul, din harus ke lemah maulid, din harus ke malam Mi'raj. Kapan-kapan boleh. Bahkan kami di Mekah dulu dipimpin, diarahkan oleh Sayyid Abuya Muhammad bin Arabi maulid di bulan maulid. Bulan Sabar maulid. Hampir makan gratis selesai acara ini, baik bulan maulid ataupun di bulan maulid. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Nabi itu kapanpun boleh, cinta kepada Al-Quran itu kapanpun boleh kita tampakkan. Yang kedua, nuzul Quran bimakna tanzil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang turunkan Al-Quran berkali-kali secara bertahap-tahap, dan aku pun yang menjaga keotentikannya. Buktinya Taurat dipalsukan oleh umat Nabi Musa, Zabur dipalsukan oleh umat Nabi Daud, Injil dipalsukan, ditahrif, ditafsir, ditakjir macam-macam, rel modifikasi umat Nabi Isa alaihissalam. Tapi Al-Quranul Karim berkali-kali upaya untuk merusak isi Al-Quran, tapi ternyata gagal semua karena ada para pemas, para penghafal, para belajar di Madinah. Percetakan terbesar di dunia di Madinah Al-Munawwarah. Sering dia ajak haji umrah ziarah ke sana. Dia langsung sering Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke lebih 50 bahkan 60 bahasa, termasuk sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lamun anak salah sehuruf doang cetakan ribuan. Cetakan hari ini misalnya 2.000, 3.000, 5.000 tercet. Cetakan hari ini barang-barang pas atau belajar ternyata ada salah, keliru, satu ayat, satu kalimat, bongkar Al-Quran ini lakukan sebagai dirimu. Didaur ulang kertasnya lagi, tidak boleh didistribusikan. Dan kalau bersebaran dengan baik, sekek dalam Quran dalam masalah, maka akan bermasalah dunia ini. Itu salah satu cara Tuhan menyelamatkan dan menjaga kitab suci Al-Quran. Sering dengan Nasrani, dengan Yahudi ingin menambah mengurangkan isi Al-Quran Al-Karim. Akan tapi Allah jaga Al-Quran ini karena beliau langsung yang memberikan garansi, memberikan dorongan jaminan bahwa Al-Quran ini adalah firman-Ku dan aku langsung akan turun tangan intervensi menjaga keselamatan Al-Quran dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka semakin hari semakin banyak ciptaan Allah umat Nabi Muhammad yang menjadi para penghafal Al-Quran. Nabi di Mekah Madinah pertama-tama yang datang tahun 2004 dari ketika projek Sorban berjubah ketua jadi Masjidil Haram tak habis tapi dijawab kamil. Nabi kamil habis apa Al-Quran sebongkol kita manggil Muhammad sekat dan manakah terus amat terjawab ni bapak-bapak ya berpakat sekejap tak pada wailul salah lain wailul keliru sedai salah lain kuliah kurang-kurang fokus salah lain wal asri salah lain tutup berarti lain tutup ada kurang konsentrasi, kurang fokus, kurang khusyuk tidak. Yang penting makin ini maksudnya bahwa Al-Quran yang kita miliki sebagai kitab suci pedoman hidup kita
yang salah satu pertanyaan malaikat mungkar dalam kubur adalah wa ma imamuka, apa pedoman hidup, apa jadi judul, apa undang-undang yang amalkan dalam hidup sehari-hari. Maka tentu bagi orang yang mengamalkan isi Al-Quran, kira ngaji baca Quran, berada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sekali beliau baca Al-Quran lalu langsung amalkan. Itu pendapat Imam Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Lebih baik saya baca Al-Quran sedikit, selembar dua lalu langsung amalan dengan masyarakat, daripada baca dengan sebongkul lalu untuk amalan. Itu versi Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi ada ulama-ulama yang masya Allah, ada namanya Imam Sabit Al-Bunani, seorang tabi'in. Apa bahasa Imam Abdullah bin Abbas? Sabit ini manusia dari bilang jenuh baca Quran, bilang malam baca Quran. Sejenuh tamat sekali, kemarin tamat sekali. Di Ramadan doa, bilang jenuh. Imam Sabit Al-Bunani disebut dalam kitab-kitab Tabaqat Al-Awliya. Beliau termasuk salah satu wali min awliyaillah. Bilang jenuh baca Quran sampai tamat. Jenuh lewat maghrib tamat sekali. Lewat dia subuh tamat sekali. Bagi isi kira-kira ibu bapak-bapak sampai lebih Ramadan lewat tutup pada podojus. Imam Sabit Al-Bunani sampai Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, benar? Sahabat Nabi, as-sahabi al-jalil, al-mufassir al-kabir, seorang ulama nomor satu dalam tafsir, Imam al-Mufassirin, mengesan Sabit di manusia malaikat jamak. Sabit dia nak pandang baca Quran. Ini jenuh apa dia baca Quran jangan? Yasin doang bilang malam lalu bilang mandi pandang baca Quran lagi. Selain doa baru jiwa ini kita bahasa jamaah karena jadi mau beberapa awal Ramadan wasiwak dengan mati dendai doa isi. Berbeda lagi kita tetap motor bila itu terlalu zikir dari dah. Untuk lalu lamaran tahu baca Yasin bilang malam 3 kali ke Ramadan ni. Kemudian menurut saya pun ni kan selama. Ada anak masih baru termasuk jiwa dikit. Wakil dapat dia masih ada dengan zikir masih baik. Luar biasa itu bahwa Sabit Al-Bunani beliau itu tersebut di dalam sejarah sampai meninggal dalam kubur dengan saksian langsung dengarkan ini dalam kubur barangkat dengan baca Quran, ini kubur barangkat dengan sembahyang. Setelah ditanya istri beliau apa kata istrinya, 40 tahun saya berkeluarga bersama Sabit. 40 tahun bersama Sabit dari Al-Bunani, Robo Al-Bunani. Beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Berbeda ibu selagi untuk tetap tahajud selama 40 tahun. Kuliah menerangkan sembahyang. Maka dari mana berpikir kena kata angan ini? Menjaga lelah lalu lemas lopeng. Seperti apa sebut deh. Tapi Imam Sabit Al-Bunani bahasa istri beliau saksi. Karena kalau mau tahu seseorang tanya istrinya, lebih dia pilih balik dua-duanya, tetap baik dua, tetap sebaik tanya istri. Kita tahu ya kedua anak di malam memiliki sekolah kuliah, istrinya tanya Pak Kades bisa tetap tahajud apa deh? Pak Kades tanya istrinya, tetap apa deh sebaik dua Pak Kades tanya istrinya. Ada istri Pak Kades? Kira, sekian, mantap. Satu istri cukup. Kalau nanti ada malais, jadi coba-coba para guru anak sudah baik. Peraginya yang ketiga, alhamdulillah. Bagaimana itu? Ternyata doanya juga selain tahajud setiap malam, Imam Sabit Al-Bunani berdoa setiap menjelang fajar, setiap mau menjelang subuh. Terdengar istrinya, ya Allah. Kalau seandainya ada di antara hamba-Mu yang Kau izinkan ibadah sesudah mati, tolong termasuk saya orang itu. Termasuk dia, kalau ada hamba-hamba-Mu yang Kau izinkan sholat dalam kubur, tolong jadikan aku termasuk hamba-Mu yang bisa sholat dalam kuburnya. Dan yang kedua, ya Allah, kalau seandainya ada hamba-Mu yang bisa ibadah baca Al-Quran dalam kuburnya sesudah mati, tolong jadi
itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal dunia, banyak saksi para syuhada, para saksi-saksi yang dengar di atas kubur pusaka beliau sering didengarkan bacaan Al-Quran lebih di malam Jumat. Ini kan sembahyang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Arab berdua yang masih ikut bareng pada pergi. Anak kita mati yang berbeda sembahyang malam biasa. Kita bersyukur balik kepada Allah. Lalu kalau mau berdoa kayak tadi silakan, supaya pelunggung nanti dikuras oleh anak cucu pelunggung. Pakai saya, nenek saya, kakak tuan mama saya, kakak tuan ibu saya, ternyata sampai dalam kubur masih baca Al-Quran. Ternyata sampai kubur masih sembahyang salah. Kata nikmat lalu sembahyang, nikmat lalu isi Al-Qur. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang berikutnya yang ingin sampaikan pada munasabah Nuzul Makin adalah kelebihan beberapa surat. Antara lain adalah kelebihan Inna Anzalna atau surat Al-Qadar ini. Yang pertama adalah mampu mencegah seorang dari perbuatan zina. Biar baik menunggu sama si kode-kode kecil sambil dengan ibu bapak tunas tolong dibacakan surat Al-Qadar. Umur 1, 2, 3 tahun bersama penunggu tidur bacakan dia Inna Anzalna. Kita dengan ulama-ulama dulu anak tertulis sallallahu alaihi Muhammad bahasa tukang baca selawat. Tapi tuan guru ustaz sambil pegang kepala alang bulu biji pelunggu bayi pelunggu, beliau sambil pegang kepalanya membaca Inna Anzalnahu fi lailatul qadr sampai tutup sampai akhir. Apalagi ibu bapaknya langsung yang bacakan, insyaallah anak cucu pelunggu tidak akan sampai terdengar melakukan perbuatan zina yang sangat terlaknat ini. Yang namanya zina adalah pegawaian paling egois. Ini doang saya dilarang saya jadi pelaku zina. Lalu kina amat papu walau dia saya lebih amat dalam mereka wajah anak. Lalu guru madrasah sebut kita sekolah anak-anak ini tanya juga si guru. Lalu guru kadus kades saudara dengan dia dia kadus dosun beda. Kades beda dia. Semua diusut, semua malu tercoreng namanya. Karena apa? Karena perbuatan ini sangat memalukan dan menghina. Anak lemak raos, anak zina, bayi lemak tersebut, bayi dengan berzina lain, itu keturunan kadang-kadang tidak dilupakan dalam memori masyarakat. Nauzubillah min. Maka solusinya adalah keluarnya wahai Pak Kades dan sekian hadis-hadis yang hadir. Mari kita canangkan girang-girang bacaan anak baik, sementon ruang jaga Inna Anzalnahu fi lailatul qadr. 31 sudah baca sholat lebih sekian. Yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yang yakin semua hafal. Dalam Al-Waqiah dia cerita lalu mungkin berat, kalau sudah sekian 90-an ayat. Tapi kalau ini perlu cuma 4 ayat. Al-Imam As-Sahabi Al-Jalil Muawiyah bin Abi Muawiyah namanya. Seorang imam di suatu daerah namanya Awali bin Madinah. Beliau kalau jadi imam tidak pernah lupa membaca surat Al-Ikhlas. Yang subuh, yang maghrib, isya selalu tidak pernah absen membaca Qul huwallahu ahad. Padahal kalau dikatakan orang Mekah Madinah, ayat itu baca Qul huwallahu jadi imam. Barangnya hafiz baik dia menghafal Quran baik. Dilaporkanlah Muawiyah bin Abi Muawiyah ini kepada baginda Rasulullah SAW. Apa laporan mereka masyarakat? Ya Rasulullah, imam kami yang pelungguh angkat resmikan menjadi imam di tempat kami, di masjid kami, selalu ayat yang dia baca adalah kulhu. Kontek dari ayat, kontek dari ayat, padahal ada ayat yang panjang-panjang yang dia amat. Apa dia tidak mau baca lebih banyak? Maka dipanggillah Muawiyah dengan mengirimkan salam lewat sahabat-sahabat yang melaporkan beliau. Datanglah Muawiyah bin Abi Muawiyah. Munasab ya Rasulullah, apa keperluan pelunggu memanggil dia di tempat ini malam untuk pelunggu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, saya mendengarkan laporan dari masyarakat
makmum mungkin belum bahwa sinilah menjadi imam tetap baca dulu. Perkara mungkin ayat yang lain, surat yang lain, tapi rakaat kedua dulu. Kenapa tak sampai al-Aqab? Kenapa tak Hujurat misalnya? Kemudian ada surat At-Tahrim ila akhir, Al-Jum'ah ila akhir. Kenapa? Maka beliau menjawab, Muawiyah ini, ya Rasulullah, dia ini sudah terlanjur cinta dengan surat Al-Ikhlas. Dikau dibaca surat Al-Ikhlas ini. Arah kata maka jadi imam, mana daripada kesurukah baca kulhu nikinya. Arah kata jadi imam. Rasanya tidak enak lidah ini kalau tidak membaca kulhu setiap waktu. Waktu itu dapat, waktu itu kopi, waktu itu cinta. Gitu mah. Jadi bila orang dengar waktu itu kira-kira aku setok. Dengan manfaat, kira-kira sugibah, harus dengar aku kejap. Oh, sugibah, wadimat lalu. Tapi Muawiyah bin Abi Mu'ad sudah terlanjur cinta dengan itu. Tukul sebelah balik kulhu, kulhu. Maka Nabi mengatakan engkau akan dimasukkan surga bersama kulhu yang kau cintai dan kau sayangi. Itu sebelum meninggalnya Muawiyah, beberapa tahun sebelum meninggalnya Muawiyah bin Abi Muawiyah. Muawiyah ini bukan Muawiyah yang khalifah pertama dinasti Umayyah, bukan. Banyak manusia sahabat Nabi namanya Muawiyah. Tapi ini adalah Muawiyah bin Abi Muawiyah yang sahibul ikhlas, terkenal sebagai orang yang sangat cinta dengan surah Al-Ikhlas alias qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika perang Khaibar tahun 7 Hijriah awal, menang Nabi melawan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Setelah perang beliau melihat awan mendung di Madinah. Padahal jarak antara Khaibar dengan Madinah ratusan kilo, tapi beliau melihat, ya Jibril, bahasa beliau kedua Jibril, ada apa di Madinah ya Jibril? Kenapa mendung? Bukankah sekarang ini musim panas, musim sediak? Kenapa mendung hari ini? Kemarin panas. Mencari itu dilului, pendek-pendek, panas letih. Kenapa hari ini mendung? Sampai-sampai matahari tertutup dengan mendung itu ya Jibril. Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad, hari ini sahabatmu yang bernama Muawiyah bin Muawiyah meninggal dunia. Darah mati untuk panik langsung darah lemaan lah, ada malam meninggal panik buka malam-malam darah. Tapi makin isi berduka, ikan sungguh berduka di muka Madinah ni. Yang perlu belajar manasik, tawaf sa'i, hukum Arafah. Tapi jangan lupa belajar lebih dari sembahyang mayit, sembahyang jenazah. Karena di muka Madinah tetap dengan sembahyang mayit dalam waktu hingga zuhur, zuhur, asar, maghrib, isya, hingga tarawih sembahyang mayit, hingga fitr sembahyang mayit, hingga tahajud yang mulai sembahyang mayit. Tetap tu mayit ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, sembahyangnya. Malam-malam pertama buka, pergi. Maka dia masih malaikat Jibril. Hari ini sahabat Muawiyah bin Abi Muawiyah meninggal dunia dan Allah perintahkan malaikat-malaikatnya turun dari langit untuk mendoakan Muawiyah, untuk melayat Muawiyah bin Abi Muawiyah karena dia terkenal di langit, diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang cinta dengan surat Al-Ikhlas. Maka tertutuplah terik matahari dengan sayap-sayap keletek-keletek malaikat yang begitu banyak. Alhamdulillah. Maka mari Bapak Ibu, melalui ajaran Rasulul Quran tertinggi, mari kita amalkan, kita praktikkan, kita aplikasikan mana-mana surat Al-Ikhlas dulu di mana-mana kita duduk, mana-mana sambil nyopir, sambil nyetir, mana-mana telur kali jaga sebelum kita telepon, SMS dan lain sebagainya. Terima kasih, mohon maaf apabila kelewatan waktu dan mungkin terlambat datang dan lain-lain sebagainya. Sampai jumpa lain kesempatan dan mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang sepanjang-panjangnya penuh barokah dan mudah-mudahan kita nasib di Mekah Madinah berhaji proyek mabrur makmurah berkali-kali berziarah kepada Nabi Muhammad SAW untuk semakin cinta kita kepada beliau dan agama Islam ini. Bismillahirrahmanirrahim.